Guys, satu lagi statement yang menggemparkan Amerika Syarikat dan juga China mengenai pendapat mereka mengenai Indonesia, di mana dikatakan Indonesia menjadi pelapor pertama yang terbesar bagi Rusia dalam membangunkan nuklear di Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita simak dulu video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini, dan juga yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia menjadi pelapor pertama terbesar bagi Rusia untuk membangun negeri di Indonesia. Wow, adakah ini benar guys? Kita simak dulu video ini. Seperti biasa, di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video nih guys. Apa-apa pun kita simak dulu video ini. Barat kecolongan. Ternyata Indonesia menjadi pelopor pertama terbesar Rusia untuk bangun nuklir. Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа. Ура! Sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain. Tapi kita harus berani memulainya. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara? Bukan kaget kalau isu mengenai masalah call untuk menggunakan senjata nuklir itu paling tidak akan diangkat oleh negara-negara gitu. Saya agak yakin pasti akan ada negara yang mengangkat isu itu. Posisi kita jelas. Posisi kita jelas sebagai negara, kita jelas. Nanti kita lihat diskusinya akan seperti apa, tetapi national position kita jelas. Sahabat Bagi-Bagi, inilah waktunya Indonesia menunjukkan jati dirinya kepada Rusia. Jika ingin dunia mengakui Indonesia adalah ancaman besar kedua setelah Rusia. Teknologi tercanggih di dunia yaitu nuklir akan segera dibangun di Indonesia jika para pemimpin kita ingin membasmi para musuh-musuh kita. Contohnya seperti Israel yang telah menjadi hama bagi Palestina dan juga membuat rakyat Indonesia menjadi geram. Wah, konflik makin memanas. Akankah Indonesia langsung gas akan bangun nuklir bersama Rusia? Di tengah embargo Barat, sektor energi nuklir Rusia masih sanggup berkembang dengan baik. Mereka bahkan semakin terlibat dalam pengembangan reaktor nuklir sejumlah negara. Bagaimana kira-kira dampak dari fenomena ini terhadap konstelasi geopolitik global? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, meskipun menurut beberapa pemberitaan Rusia kerap digambarkan babak belur karena menderita embargo gas dan minyak bumi dari negara-negara barat, ternyata ada satu sektor energi yang tidak mendapat perhatian dari Joe Biden CS, yaitu energi nuklir. Rusia pun terlibat sebagai kontraktor utama dalam mayoritas pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di lebih dari 12 negara-negara Asia. Fenomena ini memang menarik untuk kita ketahui, akan tetapi mengingat status teknologi nuklir sebagai salah satu pencapaian tercanggih manusia yang kekuatannya sangat bersifat multiguna, kekuatan energi nuklir Rusia yang lolos dari cengkraman sanksi Barat itu sesungguhnya juga menyimpan dampak yang cukup besar untuk geopolitik dunia di masa mendatang. Apakah itu? Sahabat Bagi-Bagi, lolosnya energi nuklir Rusia dari jeratan embargo negara Barat bukan tanpa alasan. Dominasi energi nuklir Rusia di Eropa
ternyata lebih kuat dibanding pengaruh energi gas dan minyak buminya. Banyak negara Eropa yang mengendalikan uranium Rusia, termasuk AS, dan tidak sedikit negara Eropa yang mengembangkan PLTN-nya dengan teknisi-teknisi Rusia. Sederhananya, bisa dikatakan nihil embargo terhadap nuklir Rusia diakibatkan negara barat belum siap menambah borok yang ditinggalkan akibat memutus hubungan ekonomi dengan negeri beruang putih. Nah, kalau kita coba padukan dua pandangan di atas, yakni reaktor nuklir sebagai potensi senjata nuklir dan kerjasama nuklir sebagai pertanda keeratan hubungan negara, maka dibalik berjayanya pemasaran reaktor nuklir Rusia atas sanksi Barat, sesungguhnya terdapat semacam benih-benih penguatan hubungan nuklir Rusia dengan negara-negara mitranya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang pernah sangat dekat dengan sesepuh Rusia, yakni Uni Soviet, tentu ini semua akan ada kaitannya dengan kita, bukan? Sahabat bagi-bagi, pada pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Putin yang lalu, yang menarik dari pertemuan itu adalah saat konferensi pers, Putin mengungkapkan tertarik ingin mengembangkan proyek PLTN di Indonesia. Pada awalnya, hal itu terkesan seperti omongan belaka. Tetapi pada November 2022, salah satu petinggi Rosatom, Kirill Komarov, kembali menawarkan untuk mengembangkan reaktor nuklir apung di negara kita. Namun, ini bukan pertama kalinya Indonesia ditawarkan membangun reaktor nuklir oleh Rusia. Rencana ini sudah digaungkan bahkan sebelum Jokowi jadi presiden sekalipun. Yang jelas, pembangunan PLTN tidak seperti apa yang kerap dikoarkan para kroni barat. Ini adalah proyek yang sangat berkaitan dengan tatanan geopolitik dunia. Sahabat bagi-bagi, kita tidak boleh lupa bahwa nuklir adalah hasil temuan manusia yang pada awalnya murni diniatkan untuk menjadi keunggulan kekuatan sebuah negara dalam peperangan. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki akses ke teknologi nuklir, mereka pasti akan dilihat sebagai negara yang berpotensi menjadi ancaman besar dari negara lainnya. Bahkan, bila hanya untuk reaktor energi nuklir semata, terlebih lagi bila wawasan nuklir yang didapatkan merupakan pemberian dari suatu negara besar. Pada akhirnya, fenomena bagi-bagi teknologi PLTN bisa jadi akan menjadi salah satu bentuk proxy war terkini. Dengan demikian, bila Indonesia nantinya mengembangkan proyek PLTN-nya dengan Rusia atau siapapun itu, maka bisa kita pastikan ada sebuah keputusan politik besar di belakangnya yang menjadi semacam pertanda bahwa Indonesia akhirnya berani memilih salah satu kubu geopolitik dunia. Tentu semua ini hanyalah interpretasi belaka. Besar harapannya, bagaimanapun perkembangan geopolitik dunia di tahun-tahun mendatang, konflik bisa kita cegah semampu mungkin. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Ура! Tidak dapat dinafikan guys, di mana Indonesia memiliki bahan-bahan untuk penghasilan nuklir di Indonesia sendiri. Tetapi tinggal sahaja Indonesia mencari teknisi ataupun tenaga pakar daripada luar daripada Indonesia untuk dibawa masuk ke Indonesia untuk menjalinkan kerjasama untuk menghasilkan nuklir untuk diterapkan. Sama ada nuklir ini ingin diguna pakai di dalam perubatan ataupun diguna pakai dalam dunia perindustrian ataupun digunakan di dalam militeri. Penggunaan nuklir di dunia ini memang sangat-sangat terhad. Mana-mana negara yang ingin menggunakan nuklir di dalam aspek militeri, mereka mestilah memiliki ataupun mestilah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan kalau kita tengok syarat-syarat itu memang sangat-sangat ketat. That's why lah kenapa negara-negara kecil di luar daripada sana yang ingin mengembangkan tenaga nuklir di dalam militeri memang sangat-sangat susah guys. Jauh beza dia di dalam penggunaan nuklir bagi negara-negara yang sudah besar seperti Amerika Syarikat, China dan beberapa negara-negara besar yang lain dan juga Rusia.
hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia sudah pun terjalin sejak dulu. Dan pada sebelum ini juga Rusia telah menawarkan kepada Indonesia untuk memberi bantuan ataupun ingin menyalurkan tenaga-tenaga pakar dalam penghasilan nuklear di Indonesia. Tetapi pada masa itu banyaklah yang mengalami masalah dan terpaksa ditunda, dan sampailah sekarang belum ada kabar berita mengenai pembangunan nuklear di Indonesia. Dan pada tahun lepas, pada tahun 2022, di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah berjumpa sendiri dengan Presiden Putin, iaitu Presiden daripada Rusia, dan semasa persidangan atau semasa pertemuan di antara kedua belah pihak, mereka sempat untuk membincangkan mengenai isu ni, iaitu ingin membangunkan PLTN ataupun ingin membangunkan tenaga-tenaga nuklear di Indonesia. Dan semasa speech, semasa ucapan daripada Presiden Putin, di mana Presiden Putin begitu optimis, begitu mau menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia untuk membangunkan nuklear di Indonesia sendiri. Dan selang daripada beberapa hari ataupun selang daripada beberapa minggu selepas itu, di mana wakil daripada Rusia telah datang sendiri ke Indonesia dan ingin membuat perbincangan di antara kedua-dua belah pihak untuk melanjutkan projek itu. Tetapi kalau kita tengok sampai sekarang belum ada kabar berita. Tetapi kalau kita tengok daripada perjanjian awal Indonesia bersama dengan Rusia, iaitu Presiden Jokowi dan juga Presiden Putin, mereka bersetuju untuk mengembangkan penggunaan nuklear. Tapi kita belum tahu sama ada pengembangan nuklear itu diteruskan dalam aspek militeri ataupun aspek yang lain, iaitu perindustrian ataupun perubatan. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah wajar, adakah patut Indonesia mengambil peluang ini untuk menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Rusia? Sebab kita tahu pada ketika ini untuk Rusia mengembangkan tenaga nuklear, dia memang Rusia memang sedia ada nuklear, memang sedia ada kekuatan nuklear itu, tetapi Rusia ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan negara-negara di luar, dan banyak negara-negara di luar yang tidak mahu menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Rusia. That's why lah Rusia ini ingin mengembangkan kerjasama dia di ASEAN, dan fokus Rusia adalah Indonesia. Jadi adakah patut Indonesia mengambil peluang ini, jalinkan hubungan kerjasama, belajar dengan tenaga-tenaga pakar daripada Rusia untuk mengembangkan tenaga nuklear sendiri di Indonesia? Bagaimana guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.